Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Kali ini kita mendatangkan seorang calon rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Itu dulunya itu merupakan universitas yang merupakan institut IAIN. Kalau dikenal tuh dulu namanya IAIN. Jadi beberapa tahun belakangan ini tuh IAIN itu ada polemik yang terjadi tuh dengan rektornya IAIN. 2 kali tuh rektor IAIN tersangkut dengan kasus di pengadilan. Jadi kali ini untuk pemilihan rektor tuh ada sekitar 15 orang calon yang mendaftar. Ini rekor terbaru kayaknya karena cukup banyak yang mendaftar. Jadi kali ini kami datangkan Profesor Abdul Rahman. Sebelum kita mulai bincang, kita bacakan dulu ya kurikulum PT-nya Profesor Dr. Abdul Rahman MPD. Ini profesor lahir di mana nih, Dok? Pematang Asahan. Asahan. Oh, dia Pematang Asahan. Pematang Asahan pada tanggal 3 Januari 1968. Itu bertepatan dengan Hari Kementerian Agama kemarin ya, Dok, yang setiap tahun diadakan acaranya Hari Amal Baktinya. Berarti merayakan hari lahirnya, Dok, sekaligusnya juga ya. Oke. Profesor Dr. Abdul Rahman MPD ini juga sekarang merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ya, Dokter ya. Jabatannya dekan. Oke, dan tinggalnya di Simpang Limun, Dok. Simpang Limun, dan bakal mau pindah katanya, tadi udah ngomong-ngomong di belakang ya. Mau pindah ke daerah Bandar Setia. Bandar Setia yang dekat dengan IAIN kayaknya nih, Dok ya. Ya, kayaknya biar ada perluasan lah kan. Iya. Oke, Profesor. Ini di awal aku ada pertanyaan titipan nih dari manajemen. Ini ada 15 calon rektor dan salah satunya profesor. Dan profesor katanya kemarin sudah 30 tahun ya mengabdi di UIN ya. Yeah. Udah 30 tahunan. Apa sih motivasi profesor untuk mencalonkan diri menjadi rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini? Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya santai saja lah ya, barangkali biar kita lebih enak ya. Iya. Kalau motivasi itu banyak hal yang bisa kita jadikan motivasi, tapi dari saya sendiri memang tidak lepas dari apa yang terjadi di UIN Sumatera Utara tersendiri, gitu ya. Kalau saya boleh pilih-pilih, pertama motivasi diri saya itu, sedari saya masuk ke UIN Sumatera Utara itu, memang dulu tidak pernah bercita-cita sih, tapi seiring dengan perkembangan waktu, ya, seiring dengan regulasi pemerintah, dari S1 kita tamat, S2, S3, sepertinya ada peluang gitu. Nah, ketika tamat S3, sepertinya ini ada peluang. Nah, saya terus berusaha sehingga menjadi guru besar. Nah, ada pula kejadian lah, bukan kejadian ya, sesuatu yang terjadi di UIN itu sehingga memungkinkan, menyebabkan rektornya turun tahta, gitu ya. Melihat dari kondisi ini, saya merasa begini, terpanggil karena saya kan dibesarkan di UIN Sumatera Utara. S1, S2-nya saya di luar, S3 di dalam lagi. Hampir 30 tahun ya, 28 tahun saya mengabdi di situ. Paling tidak kan seluk-beluknya saya sudah tahu di situ. Apa yang terjadi, budayanya bagaimana, orang-orangnya bagaimana, kan sudah tahu kita. Kenapa? Kita ada di dalam. Saya ingin melihat begini, hal-hal yang sudah baik di UIN Sumatera Utara ini perlu ada yang lebih baik lagi dari sini. Kenapa harus lebih baik? Karena zaman kan terus berkembang. Ya. Baik dulu itu kan belum tentu baik sekarang. Nah, sekarang baik yang dulu itu kita kolaborasikan dengan baiknya yang era yang sekarang ini gitu. Nah, apalagi kan kalau kita tahu ya, saat ini kan tidak bisa yang namanya media sosial kita yang dikenal dengan bahwa era transformasi ini kan dituntut semua lini harus masuk ke era itu gitu. Tidak menutup kemungkinan UIN Sumatera Utara ada di dalam itu. Lalu bagaimana caranya? Ini diperlukan orang-orang yang mempunyai keinginan kuat untuk merubah itu. Itu motivasi yang kuat dari saya untuk mau mencalonkan diri. Sepertinya kalau untuk ini saya pun merasa
walaupun tak hebat-hebat kali gitu ya, tapi rasanya saya berkewajiban untuk merubah suasana yang ada selama ini dari yang udah baik kepada yang lebih baik lagi. Kenapa tidak? Jadi kewajiban, Ya. rasa kewajiban karena sudah lama berada di sana ya. Iya, iya. Jadi ingin berbuat yang lebih baik. Ada yang menarik sih Mel tadi dari panjang pendeknya pembicaraan. Aku daripada panggil Prof panggil Abang aja. Iya, karena kebiasaan ya Bang ya. Daripada ke si Amel belibet. Ada satu kata tadi menarik Mel. Terpanggil. Iya. Ya kan? Dan berkewajiban. Ini pas betul sebetulnya kalau untuk seorang pemimpin kan. Dia terpanggil dan dia merasa kewajiban dia untuk membetulkan sesuatu yang tidak betul. Nah, Yang merasa sudah tidak betul ini. Bukan merasa, ini terpanggil tadi. Terpanggil, ketika orang terpanggil maka dia akan merasakan kewajiban udah jatuh sama dia. Betul begitu kan Bang? Iya. Nah, ketika kewajiban jatuh maka nggak ada jalan lain, harus maju ya Bang? Harus maju. Nah, ketika kita maju pantang mundur kan Bang? Pantang mundur. Nah, ini yang menarik. Ada satu lagi yang menarik tadi Mel dari Bang Rahman bilang dari yang baik, kalau nggak salah ya Bang ya, kalau kita di Islam aku nggak ngerti, aku sebetulnya cuman pengen belajar ada apa. Kalau udah baik kan bagusnya benar Bang, sesudah baik maka benar. Jadi Abang berupaya untuk membenarkan apa yang sudah baik ini ya Bang, ke arah yang lebih benar kan. Kira-kira berat nggak itu Bang? Berat pasti. Sesuatu yang diklaim oleh banyak pihak itu bermasalah. Masalah itu kan kalau didefinisikan secara sederhana kan segala sesuatu yang memerlukan jawaban. Kalau ada salah, pasti ada jawaban yang benarnya. Ya. Dan itu tergantung kepada apa yang menjadi masalah. Win Sumatera Utara, pastilah saat ini orang mengatakan, wah berat nih masalahnya. Karena berat masalahnya, pasti berat juga untuk menyelesaikannya. Nah, ini yang menarik lagi. Berat untuk menyelesaikannya. Berarti Abang udah mengakui istilahnya hingga sekarang ini kondisi Win itu memang berat. Ya boleh saya katakan begini ya, kalau bahasa kerennya Win Sumatera Utara itu sedang tak baik-baik saja gitu ya. Sedang tak baik-baik saja. Tak baik-baik saja. Itu bahasa populer ya. Iya. Tapi kan berat, Mel. Ini yang menarik nih, berat. Tentu Abang punya sesuatu yang Abang anggap ini bisa mungkin buat mengklikkan yang berat ini menjadi lebih ringan. Apa jadi, itu Bang? Istilahnya apa yang menjadi prioritas kerja yang akan Abang lakukan gitu nanti apabila Abang sudah terpilih menjadi rektornya resepnya Pak? Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Gini ya, ada falsafah lama kadang-kadang yang udah usang, tapi seusang-usangnya falsafah lama itu ketika diangkat pada proporsinya itu jadi baru lagi itu. Ya. Apa itu? Kalau sekarang istilahnya kolaborasi. Kalau udah bersama kita, yang berat seberat apapun gampang itu menjinjingnya. Jadi kolaborasi ini merupakan prioritas bagi saya. Gini ya, Win Sumatera Utara itu kan besar dan banyak hal-hal yang harus dikerjakan. Mana mungkin satu orang rektor atau pimpinan untuk memikirkan semua itu tanpa berkolaborasi dengan orang lain. Itu sesuatu yang terlalu kecil lah kita sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu kan harus bisa menerjemahkan pikiran orang banyak, mengkolaborasi pikiran orang banyak, menjadi keputusan bersama. Kalau bahasa sosialnya begini, mohon maaf ini, keputusan itu. Ada hal yang salah, satu hal yang salah, tapi didukung oleh 1000 orang. Benarlah dia. Itu bisa jadi benar dalam hal sosial ya, ini bukan agama yang kita. Iya, betul. Ya. Jadi kalau ada satu orang yang tidak berbaju di antara semua orang yang berbaju, yang salah pasti satu. Tapi kalau ada yang 100 orang tak pakai baju, satu orang yang berbaju, ini yang pakai pakaian baju ini yang salah. Jadi saya mengambil falsafahnya ini. Kalau rame kita menggabungkan, ini kan banyak udah para guru besar, para ilmuwan kan. Nampak kali memang dari daerah Tanjung Balai ini. Nah, ini yang menarik ini Itu gimana tuh Bang? Itu falsafahnya kan Bang. Iya. Satu patah. Gampang lah matah kan itu. Satu buntelan itu. Kalau diikat, coba. Diikat. Apa yang tak bisa kita sapu? Apa yang tak bisa bersihkan? Merah orang kena pukul ya Bang. Jangankan sampah ya. Debu pun bisa disapunya. Itu mantap kalau udah sapu lidi itu Mel. Jadi dengan cara kolaborasi yang bakal Abang terapkan nantinya itu kan, jadi kan pasti ada pemilihan wakil rektornya gitu. Untuk kriteria apa sih yang bakal Abang buat itu untuk? Ini ya, sebetulnya itu kan memang
Ini kita berandai-andai saja lah. Tapi andai cantik lah ini. Tidak berandai bang, berupaya, Berupaya, ya. bertawakal, gitu Tawakal, ya. insya Allah jadi ya. Insya Allah dijabah Tuhan. Dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kalau ada kita pernah mendengar sandi seperti di Honda itu, one heart gitu ya. Ya. Ya, gitu ya. Saya Satu hati itu sebetulnya modal yang paling fundamental. Kalau satu hati kita dengan orang-orang yang akan memimpin ini, itu apapun kita katakan jadi nyambung itu. Tapi kalau kita tidak satu hati, ini kadang-kadang kata-kata kita itu ditafsirkan kadang-kadang agak keras sedikit, dianggapnya itu adalah membentak lah, bisa menyudutkan lah. Padahal ya kalau udah satu hati, kan lebih bagusnya kita kata-kata kita itu pedas dan tajam setajam pisau, tapi untuk kebenaran, daripada manis semanis madu tapi penuh dengan kepalsuan. Oh iya. itu yang bakal Bang terapkan nanti ya Bang ya. Itu kita kalau udah satu hati, kasar pun ngomong kita, keras pun ngomong kita, dia bisa paham itu gitu. Dan nyantai aja ya Bang ya. Nyantai, Jadi memang menarik. Udah nggak masukin ke hati ya Bang ya gitu ya. Ini juga deh Bang Rahman ini lah ya. Cocok namanya Rahman dengan hati itu kan. Sesuai nama Bang. Sejalan dia. Kalau udah sehati Mel, pasti orang jatuh hati. Pasti. Pasti. Betul kan Bang? Pasti itu. Abang yakin kalau misalnya ini aku ngelihat dari yang selama ini ada aja Bang. Tapi pandangan orang luar kadang-kadang salah Bang ya. Selama ini kayaknya di kampus Abang itu lebih banyak oposan ketimbang yang pengen betul-betul duduk Bang. Gitu ya. Dengan baik dan benar. Nah, Abang melihatnya gimana? Sebenarnya ya, saya tidak katakan sebenarnya, banyak variabel ya. Kadang-kadang di awal begitulah hidup ini. Yang abadi itu selain daripada Tuhan, waktu dan ruang dan waktu, yang abadi itu kan perubahan. Ya. Jadi di luar ruang, waktu dan Tuhan, yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Cuma kadang-kadang kenapa perubahan itu terjadi yang awalnya kompak belakangan jadi tak kompak gitu ya. Ada variabel-variabel yang membuat itu tidak kompak gitu. Nah, itu tadi kalau tidak dari hati, saya tidak mengatakan mereka dulu tidak dari hati, tapi kenyataannya begitu kan. Di Ya, tengah betul, perjalanan kan Betul. terjadi Gelombang-gelombang pasang gitu, ya Bang. begitulah. Karena sering kalinya kata orang pantai, kalau kami di kampung sana, pasang surutnya air laut ini sering merubah garis pantai. Iya. Gitu ya. Betul, Man. Betul Udah Rahman, sekali. sesudah Rahman Rahim. Nah, itu yang dikejar Abang ini ku tengok, Man. Lanjut, Mel. Oke, lanjut lagi. Tadi Bang, Abang ada bilang bahwa UIN sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi kan Bang. Lalu kan Bang, untuk meningkatkan performa UIN yang sekarang ini tidak baik-baik saja, kira-kira apa yang akan Abang lakukan awal Abang memimpin nanti? Ya pertama tata kelola lah ya. Kita masukkan tata kelola. Tata kelola itu kan banyak hal di dalamnya, termasuk regulasi ya. Regulasi itu bukan saya katakan tidak dijalankan selamanya ini, tapi ibaratkan satu sistem. Saya selalu mengidolakan sepeda. Sepeda sebagai satu sistem, roda, rem, pedal itu kan subsistem. Sekarang saya tanya misalnya saya berbalik. Kalau sepeda itu tidak ada remnya, bisakah sepeda dipakai? Bisa. Tapi tidak sempurna sebagai satu sepeda. Ya. Bisa nabrak orang itu kan. Nah, sekarang ketika terjadi di UIN gejolak-gejolak belakangannya, ada sub-subsistem yang itu keropos gitu, Iya. sub-subsistem. Kenapa? Ada orang yang tidak menjalankan regulasi gitu ya. Gara-gara ini kan bisa sistem itu jadinya rusak gitu. Nah, kadang-kadang begitu sikit kontribusinya jadi banyak. Begitu jadi banyak meledak dia. Ya, betul. Nah, ini jadi ke depan kita mau menyederhanakan hal sistem yang besar itu menjadi bagian-bagian, kan itu makanya sehati tadi ada wakil rektor kan, ada wakil rektor 1 bidang akademik, rektor 2 keuangan, rektor 3 bidang mahasiswa, rektor 4 bidang kerjasama. Ini kita fungsikan Oke. sehingga kerja rektor yang berat itu ya Merata, terdistribusikan, sehingga yang kadang-kadang tak nampak kita sebagai pimpinan dia bisa lihat gitu. Nah, namun begitu ada skala prioritas. Saat ini skala prioritas pengembangan UIN ke depan supaya bisa paling tidak, kalaupun tak lebih maju tapi setara dengan perguruan tinggi ternama di UIN di di Indonesia, gitu ya. Akreditasi, Mbak. Tidak bisa, tidak wajib akreditasi harus kita benahi. Ya karena sebelum semua ya Bang ya itu terakreditasi. Sudah semua ya? terakreditasi, sudah. Tinggal lagi kan ada level kan, baik, baik sekali, unggul. Sekarang itu tidak lagi ABC kan, sekarang baik sekali, unggul.
Kita sekarang di mana nih, Bang? Kita baik sekali. Baik sekali. Udah medium, udah bagus. Iya, Bang. itu kan dulu kan B gitu kan. Nah, B. kita tetap masih di situ bergeraknya. Jadi kita berharap ke depan ini nih, itu kan support dari prodi-prodi yang 62 sekarang itu prodi itu. Kalau itu udah setengahnya aja bisa unggul, wah itu bisa mendongkrak Win bisa jadi unggul. Gitu. Kalau sekarang udah berapa yang sudah unggul? Yang unggul berapa ya? Saya lupa, tapi yang pasti ada 4 atau 5 udah unggul itu ya. 4 atau 5 ya. Ya, saya lupa datanya ya. Nah, itu ada yang unggul, ini Barcelona ada unggul, ekonomi itu udah unggul, Ya. ada PAUD unggul gitu. Ada kita udah unggul. Jadi ini kan belum semua unggul ya, Betul. masih berada di middle ya gitu. Iya. Kalau untuk program selanjutnya ada nggak kira-kira kita akan membuka program studi baru di UIN-SU? Pasti, itu pasti. Pasti. Jadi begini ya. Aku dengar-dengar Mel, kedokteran katanya. Iya. Kedokteran. Itu kan yang ditunggu-tunggu orang sekarang, Fakultas Kedokteran. Cikal bakalnya kita sudah punya, Pak, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke. Ya. Jadi Keren. cikal bakalnya dari situ dulu. Oke. Nah, cuma kita perbaharui ini regulasi ke muka, ya kan, regulasi yang sudah bagus. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Jadi di sini orang pada tahu ya, rumah sakit haji itu kan pasti notabene Islam lah itu kan. Kita Dekat pula ya. ya, kita bukan katakan mau kita ambil, ini kan kolaborasi lagi kan. Iya. Nah, Keren. jadi kalau udah ada fakultas kedokterannya, tempat praktiknya kan bisa di sana gitu. Iya. Nah, jadi itu sangat mendukung sekali, apalagi akhir-akhir ini kita kan sudah berupaya untuk mengembangkan kampus yang di Jalan Sena 100 hektar itu. Masih dalam ini ya, Masih penyelesaian dalam ya. penyelesaian. Itu akan kita buat di sana, Pak. Itu akan terpusat di sana. Jadi Dekat lagi rumah sakit situ ya. Lebih dekat dibanding sama Tuntungan ya, iya, kemarin Tuntungan. itu ke sana dan itu akan luar biasa. Saya pikir itu akan menjadi menara gadingnya pengembangan Islam di Sumatera Utara kan. Pasti banyak yang memilih Mana ke sana. ada lagi gitu. nanti Islamic Center pula ya. Sampingnya kan Islamic Center itu. Pasti Biasa, sebelah itu. ya kan? Ngeri. Aku Iya. boleh nanya nih Mel. Boleh. Emang itu yang dinantikan. Nah, aku ngelihat tadi dari pembicaraan abangnya dari awal kan. Abang ku tengok udah melihat ke arah sosial media tadi Iya. kan. Iya. Berarti abang udah punya gambaran transparansi yang akan diterapkan nih Bang. Betul, Pak. Nah, itu yang mungkin selama ini membuat beberapa kawan kita di UIN itu terjebak mungkin karena dia nggak mau transparan nih Bang. Nah, gimana Bang mau membuat itu? Sementara di dalam masih ada yang tidak ingin ini Bang. Ya, kadang-kadang begini ya. Saya pun karena tidak ikut secara begini ya. Kalau norma hukum ini kan kadang-kadang berbeda dengan mata masyarakat umum melihatnya. Iya, betul. Itu tadi yang di awal, baik itu belum tentu benar. Iya. Gitu ya. Iya, benar. Kadang-kadang begini ya, kita mau nolong orang itu ya, udah ambil aja uang dari bendahara kasih aja. Katanya. Baik itu, baik, tapi itu tak benar. Ya. Jadi harus ada di POK-nya, harus ada paraf dari para kepala biro segala macam. Lintasnya itu banyak, baru bisa dikeluarkan uangnya. Birokrasinya. Birokrasinya kan harus begitu pengeluaran keuangan itu. Tapi karena kadang-kadang antara atasan dengan bawah ini kan ada psikologis. Bendahara itu kan di bawah rektor, misalnya ya. Tolong dulu kok kasih aja dulu, mungkin ini ada orang datang mau sumbangan gitu ya. Itu baik, tapi itu tidak benar. Ya. Ah. Dia merasa di bawah kuasa relasi Bang ya. Seperti itu kan. Itu satu kali, kalau berkali-kali, yang Masuk. baik-baik tadi, itu kan jadi susah jadinya kita kan. Masuk gari nanti ya. Kita tidak. Jangan sampai lagi, jangan sampai lagi. Kalau bisa karena ada 15 calon ya Bang ya, Iya, 15 ada calon dipilihlah yang terbaik ya Bang ya. Masih lama kita cakap nih. Kayaknya tinggal dikit lagi Bang, karena kayaknya kalau lama-lama kali nanti orang nggak Nah, mau. menarik. Itu yang mau aku tanya Ya, sebetulnya. satu pertanyaan terakhir untuk Abang. Ya. Kan 15 Bang ya. Apa keunggulan Abang dibanding 14 lain? Gini. Karena ini kan belum ada ukuran ya. Kalau Iya. selamanya kita kan masih hanya nama, sama dengan jari juga. Ini, Iya, betul. ini panjang apa pendek? Nggak tahu kita ini. Begitu ini tanya, panjang tengah apa baru, pendek atau dibandingkan dengan yang lain. Kita nanti tahunya ini bahwa saya lebih baik dari yang lain. Itu akan kita lihat nanti pada tanggal 6 Februari kalau nggak salah, penyampaian visi misi. Tapi tentu Abang punya sebagai seorang Abdurrahman Ya, yang tahu akan dirinya, ya. saya punya advantage di sini. Ya, saya kalau itu Bu, dituntut ya, saya ingin mengatakan begini. Kemampuan saya adalah membangun tim. Oke. Ya, That's- jadi dengan kepribadian yang agak sedikit, kalau menurut orang ya apa namanya ya, kocak mungkin begitu ya, agak kadang-kadang humoris gitu. Saya membangun tim itu mudah Pak. ya. Saya membangun tim mudah. Aku Jadi yakin.
Jadi kalau Membangun tim ke depan dengan ini kolaborasi. kalau kita tim tak kuat, apapun ceritanya sejago apapun orangnya kalau nggak punya tim habis. Jadi tim ini nanti kalau kita bangun tim, orang-orang pintar ini kita jadikan tim kan hebat nih Pak. Itulah yang lebih pintar daripada orang pintar. Manajemen itu kan mengerjakan sesuatu melalui orang lain. Iya, betul. Mengumpulkan orang pintar kan. Itulah yang bijak, Bang. Itu saya di sana posisinya. Berarti abang memposisikan abang sebagai leader di situ. Iya, Karena itulah yang kira-kira. paling payah itu jadi leader. Ya. Jadi pemimpin bisa, Bang. Iya. Jadi bos, oh itu apa lagi? Tinggal Iya, iya. duduk kita, jalan kau, Iya, jalan kau. iya. Tapi kalau jadi leader, dia narik kan, Bang. Iya. Itu yang abang lakukannya. Itu. Jadi mengelaborasi kemampuan teman-teman, alhamdulillah itu adalah pada diri saya itu. Alhamdulillah. Jadi istilahnya begini, mananya kawan diajak ketawa, mana yang harus menangis, mana yang berlari. Insya Allah saya bisa mengidentifikasi itu. Dan itu sudah saya coba selama saya menjadi wakil dekan 3 periode, sekarang dipercaya menjadi dekan. Alhamdulillah kawan-kawan ini bisa saya ajak kerjasama. Dan tidak ada yang merasa diperbudak gitu ya. Itulah momennya, Mel. Iya. Tanya, Mel. Tanggung. Nilai. Karena tadi pertanyaan tadi yang udah kepingin kali aku tanya, udah ditanyain sama Bang Rizjanul. Aku cari pertanyaan yang lain. Iya. Jadi Pencuri agak-agak lah aku ya. diem aku tadi. Pencuri lah aku tadi ya. pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, kita suka itu. Jadi aku bisa cari pertanyaan yang lain. Bang. Amin. Oke. Pertanyaan yang lain. Aku ini ada nih Bang. Aku dapat pertanyaan jadinya karena sudah dicuri. Jadi terkait UIN yang identik dengan perguruan tinggi Islami Iya. gitu kan Bang. Faktanya sekarang ini UIN prodinya itu banyak yang non Islami, jadi yang ada di tuntungan ya Bang Iya, ya. iya, Itu iya. bukan agama yang di sini ya Bang ya. Iya. Nah, jadi bagaimana cara Abang memastikan bahwa lulusan UIN itu punya ilmu terapan yang berakhlak yang benar-benar Islami gitu. Ya, sesuai dengan program kementerian ya, bahwa IAIN dulu berevolusi kepada UIN Universitas ya? Universitas, dan di dalamnya adalah umum dan agama. Gitu ya. Lalu bagaimana memastikan yang orang-orang yang adik-adik anak-anak mahasiswa kita yang umum ini bisa kita jamin mempunyai akhlakul karimah yang bagus? Insya Allah kita akan mempunyai sekarang asrama. Insya Allah kita semester 1 selama 1 tahun 1 dan 2 itu diasramakan semua. Wajib ya? Wajib. Semua? Oke. Semua. Ah. Bukan hanya dari pendidikan yang berbasis agama, tapi yang umum semua masuk asrama. Wah di situ kita atur ilmu dasarnya, Bang. Oke. Ya Qurannya ya. Kayak nyantri lah dia. Iya ya? kayak nyantri dah. 1 tahun. Tapi itu Bang, wajib. kemarin ada isu-isunya pembangunan asrama yang terbengkalai. Iya, Itu gimana tuh Bang? betul. Jadi itu akan diselesaikan ya. Itulah yang akan menjadi tugas walaupun saya katakan tadi berat, tapi seberat apapun itu kalau sama-sama kita berkolaborasi. Kolaborasi tanda petik semua unsur yang terkait dengan itu kita libatkan. Sehingga tidak ada lagi main alit cindung ya kan. Nah, jadi kita Alit pakai cindung. teorinya nanti pakai teori kangkung air lah. Teori kangkung air itu kalau satu ditarik bergerak semuanya gitu dia. Jadi kalau amanah udah datang, pantang ditolak ya, Bang? Apa tidak ya kan. Oke. Jadi memang benar-benar bahwa untuk menjadi rektor UINSU bakal Ya, menjadi insya rektor Allah. itu pekerjaan yang sangat berat sekali ya Berat. Bang ya. Ya, Bukan asal-asal. Jadi bukan. benar-benar yang 15 orang ini memang harus benar-benar menyiapkan visi misi dan ketangguhan mental kayaknya Ya, Bang ya. Kalau Pasti. itu kalau dia mau lawan abang ini. Itu Tapi dia. Itu kita yang yakin dia- lah kalau memang benar-benar udah punya ketangguhan mental pasti. Ya. Jadi walaupun dilawan 14 nggak takut, Bang? Ya itu kita tetap pastilah setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing, visi masing-masing ya. Tapi saya yakin percaya yang kita sampaikan ini adalah buah karya orang-orang lain juga yang kita elaborasi menjadi kita punya gitu. Asik nih, Mel. Iya, Siapa tuh yang 14 itu nanti gabung jadi jalan Kita, bersama. kayaknya kita perlu tanyain lagi yang lainnya itu ya, gimana Itu tantangan Mel. itu tantangan kita bisa nggak mengalahkan apa yang menjadi Kita lihat, ya kan? Kita cari, ya kan? Tapi kita nggak laga lah. nggak laga, kita nggak bakal laga, cuman kan kita pingin tahu apa sih yang menjadi prioritas dari calon pemimpin di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sendiri ya Bang ya, karena nggak mau sampai jadi kayak Sumatera Utara yang hat-trick ya Bang ya. Iya. Jangan sampai UIN juga hat-trick ya Bang. Oke Bang, ada pertanyaan lagi yang mau Abang Oke, tanyakan? Aku sebetulnya banyak mau kutanya, banyak. cuma
Waktu sudah nggak memungkinkan. Waktu kita udah nggak memungkinkan. Azan udah Azan kumandang. kumandang ya Bang ya. Jadi Tapi ya begitu ya, selama-lamanya kita bertemu kan lebih lamanya kita berpisah. Saya pikir pertemuan kita singkat tapi sudah berkualitas. Saya pikir begitu. Itulah hebatnya Bang. Yang tadi Abang bilang, aku dengan gelitiannya itu gitu ya. Apa gelitiannya itu? Ada dia. Membangun berkewajiban. persahabatan melalui kebiasaan. Ya. Membangun persahabatan melalui kebiasaan. Kebiasaannya tadi ketawa. Ya. Ini, kayak gitu. Jangan jadi pemimpin, jangan menjadi pemimpin yang otoriter ya Bang ya, menjadi pemimpin yang benar-benar merangkul. Ya, secara bawahannya kadang-kadang kan semua ya, secara Bang. emosional kan orang kan akan menghindar dari kita ketika kita tidak aware dengan mereka kan gitu kan. Tapi kalau kita senyum, ketawa, menganggap bahwa diri kita bagian dari dia, orang kan senang. Iya, aku aja senang tadi ngeliat Abang pertama kali Bang. Ih kok kayak nggak rektor sih. Kita biasanya berhadapan sama rektor tuh agak-agak gimana Tapi gitu. nama Ini Rahman itu beda nih. Makanya kalau nggak salah tuh ya Bang. Makanya kalau kita masuk ke Masjidil Haram, ada satu pintu nomor 25. Apa tuh, Bang? Pintu Babur Rahman. Rahman. Terima kasih. Oke, kita Oke. selesaikan. Oke, makasih ya Abang jadi profesor, aku panggil Abang. Makasih ya Bang atas waktunya. Maaf udah terlambat kali ini ya Bang. Oke. Oke, Makasih. begitulah pemirsa bincang-bincang kita dengan Profesor Abdul Rahman, calon Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.